Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Habibie Ramadan, NPM 2022 43502459, dan teman saya Muhammad Jaki Mudrika dengan NPM 2022 43502570. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari jaringan saraf tiruan dengan judul Implementasi Algoritma Kohonen atau SOM untuk mengelompokkan produk berdasarkan tingkat penjualan. Di pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi menyebabkan jumlah data penjualan produk terus meningkat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola penjualan dan membantu pengambilan keputusan bisnis. Namun, pengelompokan produk secara manual membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien ketika jumlah data semakin banyak. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan algoritma Kohonen atau Self-Organizing Map atau SOM, yaitu mode clustering yang mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripannya. Dengan metode ini, produk dapat dikelompokkan menjadi kategori tertentu, seperti produk laris, sedang, dan kurang laris, sehingga dapat membantu pengelolaan stok serta penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pertama, bagaimana menghasilkan informasi kelompok produk yang dapat membantu pengelolaan stok dan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan penelitiannya, mengimplementasikan algoritma Kohonen SOM untuk mengelompokkan produk berdasarkan tingkat penjualan. Yang kedua, membangun aplikasi desktop berbasis Java. Dan yang terakhir, membantu pengelolaan stok dan pengambilan keputusan. Metode algoritma Kohonen atau SOM. Algoritma Kohonen atau Self-Organizing Map atau SOM merupakan jaringan saraf tiruan yang menggunakan pendekatan unsur-based learning untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Pada penelitian ini, SOM digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan data penjualan sehingga menghasilkan beberapa klaster produk. Di bawahnya ada flowchart pelatihan SOM atau data produk. Yang pertama ada input data produk, yang kedua ada inisialisasi bobot, yang ketiga ada hitung jarak, selanjutnya ada cara neuron pemenang atau BMU-nya, yang kelima update bobot, keenam effort selesai, ketujuh ada hasil cluster, dan N atau selesai. Di halaman selanjutnya ada alur kerja sistem, sama seperti yang sebelumnya. Flowchart proses SOM-nya, yang pertama login, lanjut ke data produk, lanjut ke proses SOM, terus hasil cluster dan laporan, dan N. Baik, masuk ke demo aplikasinya, sistem clustering produk menggunakan algoritma Kohonen atau SOM. Di halaman sini ada total produk, saya sudah membuatnya. Di data produk ada 50, terus clusternya, cluster 1 20 produk, cluster 2 ada 15 produk, cluster 3 ada 15 produk. Terus di bagian halamannya ada yang pertama dashboard, ada halaman data produk, ada halaman proses SOM, ada hasil cluster, ada laporan, dan logout. Baik, di sini masuk ke bagian data produk. Di halamannya ada ID, nama produk, harga, stok, jumlah terjual, frekuensi, dan cluster. Dan di sini juga saya sudah membuat data produknya yang sebelumnya. Masuk ke halaman proses SOM. Di sini saya akan menulis nama produknya, sepatu. Harganya sekitar 50.000. Stoknya 200. Jumlah terjualnya 150 dan frekuensi penjualannya 75. Simpan produk. Oke. Dan data akan
terlihat di bagian bawah. Karena klasternya belum diproses, jadi harus diproses SOM-nya dulu. Nah, saya akan proses SOM-nya. Oke. Dan data muncul di bawah kurang laris. Nah, lanjut ke hasil klaster. Di sini ada tampilannya klaster 1, klaster 2, klaster 3. Lanjut ke halaman laporan. Di sini ada beberapa laporan yang sudah saya buat sebelumnya. ID, nama produk, harga, stok, terjual, frekuensi, dan klaster. Yang terakhir halaman logout. Kesimpulannya, yang pertama, algoritma Kohonen atau SOM berhasil diterapkan untuk mengelompokkan produk berdasarkan tingkat penjualan. Kedua, aplikasi desktop yang dibuat dapat melakukan proses clustering secara otomatis dan menampilkan hasil pengelompokan produk. Yang terakhir, hasil clustering dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok dan strategi pemasaran. Sekian kami dari kelompok 9 dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.